Joel. Iya, tadi menambahkan teman-teman. Kan memang sepak bola nggak ada yang instan, semuanya berproses. Itu benar semua. Cuma kalau ngikutin proses itu kan lama. Ini analisis saya. Ada yang nggak sabar dengan mimpi itu kan. Ya. Butuh akselerasi. Maka shortcutnya jalan tolnya kan naturalisasi. Oke? Karena apa? Karena tim nasional itu etalase di depan. Dengan kompetisi profesional league itu di depan. Kalau ibarat sebuah ruko, etalase depan itu adalah national team dan kompetisi profesional. Jadi bukan nggak ngerti lah, bapak-bapak yang terhormat saya analisis, saya duga di PSSI ngerti itu proses development. Cuma ngerjainnya seperti Pak Ngejoy, Bang Andre bilang pasti lama, pasti butuh waktu, banyak uang keluar dan sebagainya. Itu satu hal lah. Nah sekarang kita balik ke laptop ke tim nasional. Kalau bicara peluang, walaupun ini adalah juga pertaruhan pelatih baru, 4 poin bulan Maret minimal. Harus. Kalau mau lolos 7 poin dengan China tanggal 5 Juni. Oke, 7 poin. Peluangnya ada, menurut saya ada. Cuman sebagai pengamat, saya juga ngamatin yang mungkin kalau orang kok apa ya, orang berpikir hanya ingin menang besok dan sebagainya, saya enggak. Hasil Bang, hasil tadi kan. Ya hasil. Hasil. Saya misalnya sebagai masukan untuk PSSI lewat forum ini, ada teman-teman juga tadi Joy men-challenge yang lain. Saya contoh di tim nasional saat inilah. Kan Ketua Umum sendiri Erick Thohir dalam jejak digitalnya menekankan pentingnya transfer knowledge kepada pelatih kita, pelatih lokal kan begitu kan. Lalu katanya ada seleksi. Ada 10 yang diajukan atau berapa. Cuma saya sebagai pengamat nggak dapat mekanismenya. Siapa yang menyodorkan 10 itu? BTN kah sebagai pengelola tim nasional? Direktur teknika yang sampai sekarang nggak ada? Atau siapa yang nyodorin 10 pelatih yang katakanlah dianggap terbaik itu? Karena ini memang penting transfer knowledge. Sekarang kan cuma masuk 1. Sofi Imam Faisal, physical fitness, pelatih fisik. Bukan pelatih teknikal. Asisten bahkan. Asisten pelatih fisik, bukan pelatih teknikal, bukan asisten pelatih teknikal. Jadi saya itu nunggu-nunggu waktu muncul nama biar ini. Saya interupsi sedikit ya. Saya mengetahui Pak Erick sudah mencoba Ya, memberikan berbagai pelatih ke tim Clifford. Ya, Clifford dan tim. Sudah banyak yang diwawancarai. Ya. Kenapa tidak dipilih? Nama-nama boleh disebut Bang Andre? Nama-namanya Bang? Pasti orang udah tahu kok. Oke. Nah, informasi ordal yang saya dapatkan. Ordal. Patrick Clifford dan tim menganggap kualitas pelatih kita belum cukup untuk bisa Makanya ini sebagai bergabung masukan. dalam Tim tim Clifford. kepelatihannya. Itu yang informasi yang saya dapatkan. Oke. Ya. Sebagai masukan. Kualitas, Pak. Kualitas. Ya, itu. Maaf, soalnya saya ini ada di situ. Saya juga seorang iPro. Ya. Ya. Ya itu yang saya tangkap. Kebetulan saya juga ngajar pelatih. Ya. Ini Itu versi- kualitas apa memang dianggap tidak bisa bekerja sama? Karena gitu Pak. Sertifikat itu kurikulumnya kan datang dari FIFA. Ya. Satu sumbernya. Kalau mereka ini dinyatakan lulus, Kurniawan lulus, Ipro ya kan, Rahmat Darmawan lulus. Kalau gitu yang salah orang-orang yang ngetes itu, yang uji itu, yang Coach, orang-orang FIFA ini kan itu. versi saya menyampaikan versi dari. Nah enggak, makanya saya nanya, itu enggak dipilihnya karena memang enggak bisa bekerja sama, apa dia mau bawa geroboknya sendiri? Enggak. Pak Kalau Erick, saya bicara kualitas, kalau yang saya tangkap, Ya. Pak Erick itu menginginkan transfer knowledge. Itu Pak penting. Erick itu menginginkan, saya kenal Erick Thohir nih. Betul. Pak Erick itu harus menginginkan harus. ada keterlibatan Pelatih lokal. pelatih lokal. Itu yang saya tangkap. Untuk itu PSSI sudah mengusulkan Poinnya gini, Bang mengajukan Andre. pelatih-pelatih potensial. Tapi bagi Patrick Clifford and tim Ya. dianggap belum bisa masuk ke Poinnya begini Bang under Andre. mereka. Poin tajam kritisnya begini. Jadi saya apresiasi itunya. Transfer knowledge menjadi catatan. Dibukalah peluang itu, benar. Yang saya mau tahu sebagai pengamat, mekanismenya apa? Siapa yang didorong itu? Let's say 10 lah yang terbaik didorong.
Mekanismenya siapa yang dorong nama 10 ini? Exco kah? BTN kah? Atau direktur teknik yang kita belum punya? Berarti nggak mungkin direktur teknik yang belum punya. BTN kah? Pak Marji? Nggak mungkin juga Pak Marji. Dalam sudut pandang dugaan saya. Exco harus dapat feeding dong dari orang teknikal. Sebentar Bang. Sekarang kan begini, kualifikasi yang tertinggi di sepak bola kita dalam sudut kepelatihan pro license kan? Kurang lebih 40-an, betul nggak Coach? 2 gelombang lah. 2 gelombang let's say berapa? 30 sekian, 40 lah ya. Berarti kan harusnya pilih dari situ. Saya nggak bermasalah dengan siapapun. Kurniawan, Eko Furgianto, Bima Sakti, Zulkifli Syukur. Tapi saya bertanya sebagai pengamat. Zulkifli Syukur atas dasar apa? Apakah dia pro license? Terakhir kasus di PON, ingat nggak yang viral? Yang teriak-teriak, yang kurang lebih dia marah sama wasit. Yang katanya awas wasit karirmu hampir tamat, kurang lebih gitu kan. Dan dia sebut nama Exco. Maksud saya, karena kita ingin organisasi ini, federasi ini menjadi lebih lebih punya marwah, bermartabat, dia harus punya selektif. Karena yang didorong ke Kluivert harus yang terbaik. Sama seperti posisi pemain nasional, the best possible player. Maka yang didorong jadi asisten pelatih adalah the best possible pelatih. Saya bukan pelatih, tapi saya merasa penasaran dengan itu. Karena entah kenapa. PSSI harus menjawab. Coach Banur. Jadi gini, tadi kalau maksudnya ini adalah sebuah diskusi. Agar transparan ya. Towel transparan ya. Towel benar. Harus ada kriteria lah gitu kan. Yang saya mau garis bawahi tadi loh, kok pelatih kita kan transfer knowledge. Kok jawabannya nggak bisa bergabung sama dia? Ya kalau justru kalau pelatih kita lemah, ajak dong supaya transfer knowledge terjadi di situ. Jangan bilang ini nggak bisa gua pakai, ini nggak bisa pakai. Nggak begitu Pak jawabannya. Mas Bambang, Towel Anda ini terlalu menurut saya Anda terlalu idealis untuk dalam sepak bola. Ini urusannya, Football development dimulai dari quality coaches. Towel sebentar. Itu yang pertama. Towel sebentar. Anda terlalu idealis dalam arti ini sepak bola yang ideal menurut Anda, menurut banyak orang, menurut tata krama lah semuanya. Semuanya itu idealis. Tapi ini urusan 2026 harus lolos Piala Dunia. Apapun harus dilakukan, bukan berarti apapun harus dilakukan secara benar, tapi ya semua cara harus dilakukan. Kluivert tidak mungkin ngambil risiko karena beban dia harus lolos kan. Dia tidak mungkin mengambil risiko pelatih yang bahasanya aja mungkin beda. Dia pasti akan ambil pelatih-pelatih yang bahasanya sama, Towel. Gitu loh. Jadi kalau saya memahaminya bukan soal Bambang Nurdiansah nggak mampu atau Zulkifli Syukur nggak mampu gitu loh. Tapi ini benar-benar timnya Kluivert ini didorong benar-benar supaya lolos ke Piala Dunia. Oleh sebab itu kan udah nanggung istilahnya. Uang pemain di DSP-nya aja udah 90% binaan Belanda. Kenapa enggak pelatihnya sekalian? Karena memang targetnya lolos ke 2026. Apakah itu salah? Ya enggak juga, tapi pertanyaan saya lanjutnya seperti tadi gitu loh. Apakah kita memang setara dengan Jepang? Ya kan? Yang sekarang gini, jauh lebih baik mana atau jauh lebih enak mana kita mengekspor banyak sekali pemain diaspora yang legal ya dan boleh bermain untuk Indonesia, apa kita mengirim banyak sekali pemain seperti Pratama Arhan, seperti Asnawi ke Liga Inggris, ke Liga Spanyol, ke liga-liga yang hebat dengan membuat struktur dan kompetisi yang sangat bagus di Indonesia sehingga nanti si Ujang, si Udin, si Ahmad, siapa lagi Samsul bisa tampil di Piala Dunia karena dia bermain untuk Liverpool, Manchester United, Newcastle United. Itu ya seperti yang dilakukan oleh Jepang. Gitu ya, loh. Bang Joy, itu sekarang. rasa saya semua cita-cita kita sama. Bang Joy, kalau alasannya tanggung, kan targetnya juga berat gitu loh, harus lolos. Udahlah, asistennya dari Belanda aja. Itu saya setuju. Tapi kalau dibilang kualitas, saya kok keberatan saya kalau dibilang kualitas ya, begitu loh. Tersinggung ini sebagai pelatih. Tersinggung, ya. betul, tersinggung gitu loh. Sertifikatnya sama kalau kita. Bang Joy, tapi ya apapun kekurangannya, saya ini pelaku sepak bola, saya merasakan
di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Liga ini sudah, PSSI sudah berbenah. Liga 1 mungkin masih banyak kekurangan. Belum sesuai dengan harapan kita. Tapi jauh lebih baik daripada Liga 1 era sebelumnya. Ini saya ini kan ngurus klub nih. Ya, kalau dulu kan kita tandang, gue dikerjain berapa lagi nih. Kalau sekarang kan kita bisa menang tandang. Ya, mungkin ada kelemahan wasit ya. Ya, masih ada kelemahan VAR. Tapi perbaikan itu jelas ada dirasakan Bang Joy. Mafia itu berkurang banyak di Liga 1. Nah, tapi kalau Liga 2 tadi saya bilang mafia masih bermain. Untuk itu harus ada VAR. Oke. Ya, jadi kita tidak boleh negatif juga bahwa Pak Erick memang fokusnya timnas. Pembinaan masih bertahap. Liga sudah diperbaiki tapi memang belum maksimal. Tapi dibandingkan periode sebelumnya ini jauh lebih baik. Mafia berkurang, masih ada, tapi itu merupakan PR ke depan. Bung Pangi ingin komentar sebenarnya, tapi kita akan libatkan mahasiswa juga yang ada di sini untuk bertanya langsung kepada narasumber sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.